Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu pertandingan Inter melawan Udinese. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Happy birthday buat Inzaghi yang berulang tahun ke 48 tahun dan selamat atas pencapaian dia di Inter. 3 tahun di Inter sudah 5 trofi dan satu trofi lagi akan menyusul. Itu adalah bintang kedua yang akan menjadi sejarah buat Inzaghi dan juga buat Inter, sahabat Bob. Ini luar biasa pencapaian Inzaghi. Bagaimana dia memoles Inter selama 3 tahun. Bagaimana lini serang dan bagaimana lini belakang benar-benar perfecto. Hanya kebobolan 14 gol dan itu adalah yang terbaik di Liga Eropa. Luar biasa apa yang dikerjakan Inzaghi di Inter dan kita salut. Bahkan tadi gua baca gaya bermain Inzaghi mengingatkan orang pada tahun 70-an. Bagaimana bermain menyerang dan sekarang bagaimana mereka bertahan, ini sangat luar biasa, sahabat Bob. Kita juga mendapat kabar baik bahwa ternyata Suning dan Oktri akan mencapai kesepakatan dan itu semakin dekat dan kita hanya tinggal menunggu. Semoga, kalau gua pribadi ya, kemarin ada yang nanya Bung Bob dulu waktu Suning dihujat, Bung Bob selalu membela, sekarang kenapa? Karena memang kita berbicara realistis, sahabat Bob. Kalau memang Inter lepas dari Suning dan itu juga yang terbaik buat Inter, tapi dengan adanya kesepakatan semakin dekat karena memang Inter sudah memberikan solusi buat Suning. Suning lagi mencari investor baru dan akan ada perpanjang 1 atau 2 tahun ke depan. Jadi sekarang Inter masih akan dipegang kendali oleh Suning dan bahkan Presiden Steven Zhang juga akan masih menjadi presiden Inter, sahabat Bob. Itu kabar gembira buat kita. Zaghi, Oktri dan Suning semakin dekat, sahabat Bob. Terus juga kita dapat kabar yang kurang mengenakan ya, bahwa si Leserman ternyata mengalami ketegangan otot. Ya mungkin kemarin membela Italia, membela Inter, ini luar biasa. Dan semoga kita berharap si Bastoni cepat pulih dan mungkin kemungkinan dia tidak akan bermain melawan Udinese. Oke, tapi bersyukur banget si Mas Agus sudah kembali, jadi posisi itu akan bisa diisi oleh Augusto dan no problem. Semoga nanti melawan Udinese Inter benar-benar bisa menghasilkan 3 poin dan semakin dekat dengan bintang kedua. Terus juga Inzaghi juga ingin bertahan di Inter dan pengen membuat sejarah. Mourinho mendapatkan 5 trofi di Inter walaupun bergengs rival winners. Kalau Inzaghi memenangkan Scudetto, dia sudah membuat sejarah di Inter 6 trofi selama 3 musim. Apalagi musim depan Inter bisa mendapatkan Liga Champion, Piala Dunia antar klub. Ini akan menjadi sejarah. Semoga Inzaghi juga segera perpanjang kontrak dan apalagi dengan kabar baik dari Suning dengan Oktri, perpanjang kontrak Inzaghi semakin dekat. Begitu juga perpanjangan kontrak Barella dan Lautaro Martinez sudah mendapatkan lampu hijau dari Steven Zhang dan Suning. Hanya tunggu resminya aja, sahabat Bob. Yang jelas kesepakatan Lautaro dengan Inter dengan gaji antara 8 sampai 10 juta itu juga semakin dekat dan kayaknya udah terjadi kesepakatan, hanya tinggal tanda tangan. Begitu juga Barella juga akan di Inter sampai 2029. Ini pemain yang luar biasa, main box to box yang ada di mana-mana. Makanya kenapa gua bilang si Google Man. Ya, dia ada di mana-mana dan bisa mengerjakan apapun. Itu buat Barella. Juga Inter karena Scudetto semakin dekat dan juga kita tahu bagaimana rencana musim depan Inter. Gudmundsson adalah target utama Inter dan Hermoso. Semoga aja Gudmundsson ini bisa datang ke Inter walaupun harganya kurang lebih sekitar 30 sampai 35 juta. Dan kita juga punya saingan, ada Hotspur dan Hermoso, ini hanya bebas transfer. Jadi ini akan lebih gampang untuk didapatkan. Kita tunggu aja seperti apa pergerakan Inter di musim depan. Yang jelas kita akan mendapatkan pemain-pemain hebat lagi untuk musim depan. Sahabat Bob, happy banget ya bagaimana kita melihat perkembangan Inter selama dipegang oleh Suning, selama Opa Marotta ada di Inter.
ini benar-benar perfecto. Terus juga kabar gembira juga buat kita, Somers akan kembali melawan Udinese dan kemungkinan nanti gua akan siapkan juga kopi buat Somers karena dia memang nggak puasa ya. Jadi supaya dia bisa lebih rileks dan menjaga clean sheet-nya, dia terus membuat sejarah di Inter. Terus juga kemarin Inter memang lagi mempersiapkan untuk mendatangkan Buongiorno. Ini harganya Torino sudah mematok harga sekitar 40 juta dan AC Milan juga mengejar Buongiorno. Inter punya strategi untuk mendapatkan Buongiorno, yaitu akan memberikan beberapa pemain, Martin Satriano, Esposito, bahkan Valentin Carboni. Mungkin kalau Valentin Carboni, Inter punya hak untuk membeli kembali seperti Fabian. Tapi kita lihat nanti apa. Karena Buongiorno ini memang sangat bagus, sahabat Bob, masih muda, pemain Itali. Ini adalah harapan dan keinginan Opa dan Ausilio adalah bagaimana mengitalikan Inter, sahabat Bob. Dulu kita tahu bagaimana Inter semuanya pemainnya hampir rata-rata pemain Amerika Latin dan didominasi oleh pemain-pemain Argentina. Tapi kalau memang Inter tidak bisa mendapatkan Buongiorno, Inter juga punya cadangan Sam Buchema. Ini juga pemain Torino, pemain Belanda, dan ini harganya kurang lebih sekitar 20 juta. Jadi mungkin bisa kejangkau dengan Inter. Tapi kita serahkan ke Opa Marotta. Dia yang lebih jago dan lebih gesit untuk mendatangkan para pemain. Terus sahabat Bob, istilahnya siapa ya? Kalau kita bicara Bisek ternyata sudah menampilkan penampilan 18 pertandingan di musim ini dan ternyata dia semakin padu. Dan walaupun dia gajinya tidak sampai 1 juta euro, Inter pengen duduk bareng dengan Bisek dan pengen menaikkan gajinya 1,2 juta. Memang layak lah. Bisek ini juga kemungkinan di musim depan dia juga akan coba ditaruh di tengah atau di kiri berbarengan menggantikan si Bastoni gitu loh. Jadi ini udah beberapa kali diuji coba di latihan, si Bisek ternyata juga bisa bermain di kiri gitu sahabat Bob. Jadi bagus banget ya, memang Inzaghi bisa membuat para pemain-pemain punya talent dan juga bisa bermain di kiri di kanan. Kayak Darmian lah, bisa bermain di kanan, bisa bermain di kiri dan juga bisa menjadi pemain sebagai central back sahabat Bob. Terus juga mantan CEO Milan, Fasone, ini memuji Inter gitu loh. Inter bagaimana perpaduan Opa Marotta dan bagaimana DC Suning dengan Oktri, bagaimana gejolak keuangan Inter, tetapi Inter masih terus bisa mendominasi. Ini ini pujian dan memang kita bisa melihat dan merasakan bagaimana perkembangan Inter sejak dipegang Suning dan trio Opa Marotta, Ausilio dan juga Pacin, juga termasuk legenda Inter Javier Zanetti juga punya peran yang sangat bagus. Antonello jangan lupakan. Jadi mereka kombinasi inilah yang membuat Inter benar-benar kuat. Ya memang kita disayangkan kita nggak lolos ke perempat final, tapi itu hanya cepukan kecil. Semoga di musim depan Inter bisa berbicara banyak di Liga Champions. Itu sudah berlalu, tapi bagaimana menatap ke depan sahabat Bob. Terus juga Inter mempunyai ambisi di musim depan untuk Liga Champions. Ya memang kemarin kekurangan Inter melawan Atletico Madrid adalah kurangnya klinis pemain-pemain depan. Kita juga melihat bagaimana Lautaro dan Tula sekarang lagi kering gol, tapi itu biasa. Karena di sepak bola, dalam hidup apapun itu bisa terjadi. Kadang lagi turun, up and down itu biasa-biasa aja. Semoga nanti semakin klinis dan semakin gacor. Terus juga Inter juga harus terus melatih algojo penalti ya, karena memang Inter kekurangan itu. Jadi itu dua hal yang membuat Inter gagal kemarin melewati Atletico Madrid. Dan yang ketiga adalah bagaimana Simeone mempunyai 3 gelandang fisik yang selalu bagaimana membatasi gerakan-gerakan pemain-pemain lini tengah Inter. Nah ini, tapi Inter musim depan akan mencoba belajar dari pengalaman dan bisa memenangkan Liga Champions musim depan. Yang penting sekarang kita nikmati dulu bagaimana Inter bisa mendapatkan Scudetto bintang kedua di musim ini, sahabat Bob. Terus juga ini kemarin juga diwawancara si Marcolin, Inter tidak akan menjadi Inter tanpa Marotta. Itu kita harus akui bahwa memang Marotta membawa gairah baru, strategi baru, dengan kekurangan dana, tetapi Inter bisa melaju di Liga Champions walaupun
nggak lanjut, tetapi di Serie A Inter terus membuktikan diri, sahabat Bob. Jadi kita tetap happy, sahabat Bob. Kita akan bermain melawan Udinese di Selasa dini hari jam 1.45 itu menjelang Lebaran. Apakah itu memang hari Lebaran? Kita tunggu, karena Lebaran belum tahu tanggal 10 atau tanggal 11, sahabat Bob. Kita nanti gua akan live reaction. Gua sekarang sudah ada di Jakarta. Thank you support sahabat Bob, dan kita happy banget tetap membumi walaupun dingin, sahabat Bob. Tetap di puncak 14 poin atas AC Milan. Rendah hati, fokus, karena kita selalu membumi, sahabat Bob. Berjuang bersama, menderita bersama, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob.